Halo para pembelajar yang fokus. Selamat datang di eksplorasi materi kita hari ini. Kita bakal menyelami sebuah perjalanan yang luar biasa menarik, membahas salah satu legenda paling kuno dan abadi dalam literatur mistik Islam. Langsung dari sumber materi kita bakal membedah teka-teki tentang sosok Nabi Khidir. Yuk, kita mulai. Nah, pertanyaan mendasarnya nih, siapa sebenarnya sosok abadi yang misterius ini? Berdasarkan sumber yang kita kumpulkan, beliau ini dikenal punya umur yang rasanya nggak terbatas. Terus, yang bikin makin penasaran, beliau ini sering banget muncul di dunia secara tiba-tiba. Dan anehnya, suka banget menyamar. Kadang nyamar jadi orang asing yang kelakuannya benar-benar menguji kesabaran. Pertanyaannya, kenapa sih beliau melakukan itu? Mari kita bongkar polanya. Bagian pertama, misteri Sang Nabi Abadi. Buat paham gimana cara Khidir mengajar, kita mulai dari satu perumpamaan epik. Bayangin, suatu hari Khidir bawa pengikutnya jalan melewati sebuah gua yang gelap gulita. Beliau menyuruh mereka buat mengambil apa aja yang ada di lantai gua itu. Tapi ada satu peringatan, yang mengambil atau yang nggak ngambil sama sekali, dua-duanya bakal sama-sama menyesal besok paginya. Pas mereka keluar dan matahari terbit, batu-batu kerikil yang mereka pungut di kegelapan itu ternyata emas permata. Nah, kelompok yang taat, yang mengambil cuma sedikit, nyesel banget mikir kenapa nggak ngambil lebih banyak. Di sisi lain, yang nggak peduli dan nggak ngambil apa-apa, penyesalannya jauh lebih hancur. Sumber kita menjelaskan kalau ini tuh metafora kehidupan teman-teman. Nanti di akhirat, kita semua bakal menyesal soal seberapa banyak kekayaan spiritual atau amal yang kita kumpulkan pas lagi di dalam kegelapan gua yang bernama dunia ini. Menohok banget kan? Bagian kedua, mencari air kehidupan. Dalam banget ya maknanya. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana ceritanya sosok Khidir ini bisa punya usia yang super panjang, bahkan melampaui zaman? Jawabannya ada pada apa yang sering dicari umat manusia dari masa ke masa, air kehidupan atau Ainul Hayat. Menurut literatur kuno dari sumber kita, ada sebuah mata air ajaib di pertemuan dua lautan, di mana air tawar dan asin bertemu tapi nggak bercampur. Teks kita menyebutkan kalau filsuf Plato, muridnya Aristoteles, dan Alexander Agung pernah jalan bareng mencari tempat ini. Terus, tebak apa yang terjadi? Di perjalanan itu, ada satu pemuda pengikut mereka yang tanpa sengaja meminum air tersebut. Pemuda itu adalah Khidir. Aristoteles bahkan sampai jadi saksi mata melihat Khidir bisa berjalan di atas air setelahnya. Detik itu juga, beliau mendapatkan keabadian. Kalau kita bikin peta perjalanannya, ini benar-benar lintas dimensi waktu dan peradaban loh. Dari Yunani kuno bareng Aristoteles, lompat ke Gurun Arabia bertemu Nabi Muhammad, terus menyeberang jauh ke Nusantara di zaman keemasan Majapahit, sampai akhirnya berinteraksi langsung sama kiai-kiai di Indonesia pada abad ke-20. Fakta bahwa sumber-sumber dari zaman yang beda banget ini menceritakan kehadiran yang sama, itu menunjukkan kalau jejak pengajarannya benar-benar menembus batas waktu peradaban kita. 1000 tahun! Coba bayangkan angka itu. Ada satu kisah di catatan kita, di mana Khidir dan rekannya Nabi Ilyas menemui Nabi Muhammad. Dan mereka mengaku kalau mereka udah hidup 1000 tahun sebelum momen pertemuan itu terjadi loh. Terus tahu nggak tujuan mereka datang buat apa? Mereka datang cuma buat belajar. Mereka pengen tahu kekuatan spiritual di balik membaca surat Al-Fatihah dan mengucapkan kata amin. Bayangin aja, sosok yang udah abadi pun masih terus mencari ilmu, bener-bener bikin kita ngerasa kecil. Bagian ketiga, jejak Khidir di Nusantara. Nah, dari cerita skala global tadi, narasi ini tiba-tiba jadi sangat lokal pas kita ngelihat sejarah kepulauan kita sendiri. Di Kepulauan Bintan zaman Majapahit, ada jenderal Tiongkok beragama Buddha yang diangkat jadi adipati. Panggilannya Adipati Uban. Beliau ini kagum banget sama tokoh suci lokal, Syekh Baba Muhammad Sanfo. Sampai-sampai sering menangis berhari-hari karena saking segan dan ngerasain wibawa spiritualnya. Pas lagi menangis tengah malam, tiba-tiba muncul tamu misterius pakai jubah hitam di kamarnya. Tamu yang gak diundang ini langsung menuntun sang jenderal buat mengucapkan 2 kalimat syahadat saat itu juga. Habis mengucapkan syahadat, sang jenderal pingsan dan tidur pules selama 3 hari 3 malam berturut-turut. Tapi yang bikin merinding, pas dia bangun, dia cerita kalau selama tidur panjang itu, si tamu jubah hitam yang diyakini sebagai Nabi Khidir udah ngajarin dia 30 juz Al-Quran full. Nggak cuma hafal, tapi lengkap sama terjemahan dan makna turunnya ayat-ayat itu. Kecepatan transfer ilmu kayak gini jelas udah di luar batas logika manusia kita kan? Bagian keempat, ujian bagi para ulama. Di era modern, khususnya di lingkungan pesantren di Indonesia, Khidir ini terkenal banget sebagai sosok yang suka menguji kerendahan hati tokoh-tokoh spiritual tinggi. Ada satu cerita legendaris soal Kiai Holil Bangkalan. Pas beliau lagi asyik menjamu tamu-tamu pentingnya, tiba-tiba masuk pengemis gembel, kotor, dan ingusan tanpa permisi.
Pengemis ini nyelanong dan langsung meminum kopi milik Kiai Holil. Tamu-tamu lain jelas jijik banget ngelihatnya. Tapi Kiai Holil santai aja. Beliau malah mengambil sisa kopi pengemis itu, meminumnya dan bilang dengan tenang, "Biar saya saja yang menghabiskan. Ini adalah sisa kopi dari tamu saya, Nabi Khidir." Ternyata dari awal Kiai Holil udah tahu itu ujian. Dan kerendahan hatinya untuk menghormati sang tamu, gimana pun wujud fisiknya, itu adalah kunci utamanya. Penyamaran Khidir ini emang selalu bikin kita geleng-geleng kepala. Kiai Hamid Pasuruan misalnya pernah didatangin pengemis lusuh yang minta air minum. Dan nyatanya sisa air dari pengemis itu bawa berkah gede banget. Terus yang lebih nyeleneh lagi, ada Kiai Husein yang lagi enak-enak tidur, tiba-tiba kakinya dipukul sama orang asing. Pakai apa coba? Pakai sebatang pohon singkong utuh sama daun-daunnya. Absurd banget kan? Tapi tindakan-tindakan nyeleneh ini emang dirancang spesifik buat mematahkan ego dan ekspektasi manusiawi para ulama besar tersebut. Terus ada lagi nih, kisah Gus Miek yang gak kalah luar biasa. Pas lagi mancing, Gus Miek tiba-tiba ditarik ke dalam sungai sama ikan raksasa. Usut punya usut, itu ternyata utusan gurunya. Beliau akhirnya bertamu sama Khidir di dalam sana. Gus Miek ngerasanya ngobrol santai cuma 5 menitan aja. Pas balik ke permukaan, ternyata di dunia nyata udah berjam-jam berlalu. Sampai-sampai pengasuhnya udah panik setengah mati mengira beliau tenggelam. Ini bukti nyata dari narasi sumber kita, kalau konsep waktu dan fisika itu benar-benar beroperasi sangat beda di sekitar sang guru abadi ini. Jadi apa sih sebenarnya inti dari semua ujian absurd tadi? Kiai Hamid ngasih kesimpulan yang pas banget. Beliau berpesan, kita nggak bisa melihat Nabi dan kekasih Tuhan cuma dari wujud fisiknya aja. Semuanya harus dilihat pakai mata hati. Wawasan spiritual yang beneran tajam itu bukan terletak pada apa yang kelihatan, karena seringkali kesucian itu dibalut sama pakaian compang-camping atau situasi yang bikin kita kesal. Kesucian cuma bisa dikenali sama hati yang udah bersih dari prasangka duniawi. Bagian kelima, hakikat ibadah sejati. Khidir nggak cuma sekadar menguji kesabaran loh. Beliau benar-benar mendefinisikan ulang apa arti pengabdian sejati buat kita. Suatu hari Imam Ali Zainal Abidin dicegat sama orang asing di masjid. Orang ini ngasih pertanyaan bertubi-tubi yang super ketat. Mulai dari 7 syarat sah sholat, niat dari setiap gerakan fisik, sampai makna terdalam di balik rukun ibadah. Dari interogasi berlapis ini, Khidir seakan menuntut satu hal penting. Ibadah yang sejati itu butuh kehadiran penuh, kesadaran intelektual, dan pemahaman total. Bukan sekadar rutinitas menggerakkan badan aja. Tapi, pelajaran yang paling kontraintuitif sekaligus paling bikin syok justru dialami sama Sunan Kalijaga. Bayangin, beliau lagi di tengah laut berlayar mau menunaikan kewajiban ibadah haji ke Mekah. Tiba-tiba, Khidir muncul mengadang di tengah lautan luas itu. Dan yang bikin kaget, Khidir melarang keras salah satu wali paling dihormati ini buat melanjutkan perjalanan sucinya. Kok bisa perjalanan haji dilarang? Jawabannya benar-benar menampar kita semua. Beliau intinya bilang gini, perjalanan fisik spiritualmu menuju Mekah nggak bakal ada artinya kalau masyarakat di kampung halamanmu masih tenggelam dalam kesulitan dan kemiskinan. Waktu itu, masyarakat Jawa yang ditinggalkan Sunan Kalijaga emang lagi di masa transisi kekuasaan yang penuh penderitaan. Filosofinya dalam banget. Gelar spiritual dan kepuasan ibadah personal kita jadi nggak ada artinya kalau komunitas di sekitar kita masih krisis dan butuh bantuan. Ibadah yang sejati adalah pulang, berbakti, dan menyelesaikan perjuangan masyarakatmu. Nah, ini membawa kita ke satu bahan renungan yang penting. Kita udah lihat gimana Khidir bisa muncul jadi pengemis gembel, orang asing yang ngeselin, sampai mencegat wali di tengah laut. Semuanya cuma buat menguji apakah hati manusia benar-benar tulus buat Tuhan dan peduli sama kemanusiaan. Jadi, coba tanyakan ke diri kalian. Kalau ibadah sejati itu diukur dari pelayanan kita sama orang-orang di sekitar, kira-kira penyamaran sederhana seperti apa yang mungkin dipakai oleh ujian terbesar dalam hidup kalian hari ini? Teruslah jadi pembelajar yang fokus, buka lebar-lebar mata hati kalian di lingkungan sekitar, dan makasih banget udah mengikuti eksplorasi materi kita hari ini.